Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan materi dari matriks. Kita sekarang udah masuk ke minggu ke-6 atau pertemuan ke-6. Mudah-mudahan masih semangat semua ya. Ya, oke. Langsung aja di sini. Kemarin kita di minggu yang lalu itu sudah membahas terkait dengan inverse matrix. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah mencari atau menentukan inverse matrix dengan metode yang baru, yaitu dengan eliminasi Gauss. Nah, eliminasi Gauss ini seperti kayak main apa ya? Mungkin bisa dibilang kayak main puzzle. Jadi tinggal kita utak-atik sampai nanti hasilnya ketemu sebuah pola, ya. Oke, nah jadi yang dimaksud dengan eliminasi Gauss itu adalah seperti ini. Misalnya saya punya sebuah matriks, komponennya adalah seperti ini. Nah, ketika menggunakan eliminasi Gauss untuk mencari inverse matrix, maka harus disejajarkan dengan yang namanya adalah matriks identitas. Ini adalah si matriks identitas. Matriks identitas itu apa sih? Mungkin ada yang masih bingung. Matriks identitas itu adalah yang diagonalnya itu adalah 1. Gitu ya. Jadi disejajarkan. Nah, ketika sudah disejajarkan, ini nanti dihitung terus sampai nanti hasilnya di sini kebalikannya. Yang tadinya matriks identitasnya ada di sebelah kanan, nanti jadi di sebelah kiri. Jadi di sini 1 0 0, terus 0 1 0 0 0 1. Jadi di sebelah kiri berubah posisi. Nah, terus yang di sebelah kanannya apa? Yang di sebelah kanannya itu adalah komponen yang baru. Misalkan saya katakan di sini adalah P, Q, R, S, T, U, X, Y, Z. Nah, misalkan ini. Nah, komponen yang baru ini yang disebut dengan yang namanya adalah inverse-nya. Gitu. Itu yang disebut dengan menentukan inverse matrix dengan eliminasi Gauss. Oke, nah sekarang kalau masih bingung, kita akan membahas mungkin 2 contoh soal supaya kalian bisa paham eliminasi Gauss itu seperti apa, ya. Oke, di sini kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ya. Nah, kalau misalkan di sini saya sudah sediakan sebuah matriks A. Matriks A ini sebetulnya yang kemarin kita sudah gunakan ya. Dari pembahasan kalau nggak salah dan dari tugas itu juga kita menggunakan matriks A, komponen A-nya adalah seperti ini. Terus kemudian inverse-nya sudah kita ketahui besarnya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba menentukan dari matriks A ini kita cari inverse-nya tapi dengan eliminasi Gauss. Ya. Oke, nah caranya bagaimana di sini? Ya, lihat nih. Pertama, ini matriksnya saya tuliskan dulu, kemudian saya sejajarkan di sini. Ya, ketika sudah saya sejajarkan berarti ini caranya adalah kita mau mengubah supaya angka di sini itu berubah menjadi matriks identitas. Berarti artinya di sini saya harus menjadikan 3 ini berubah jadi angka 1, ini jadi 0 0 0 1 0. Gitu. Ya, pokoknya kita ubah di sini. Berarti kita harus berurutan. Berarti pertama konsepnya adalah kita jadikan si 3 ini jadi 1. Terus mungkin mau ke sini, ini jadi 0, ini jadi 0. Terus ini jadi 0, ini jadi 1 dan begitu seterusnya. Ya. Nah, cuma di sini kalau saya mengerjakan eliminasi Gauss itu adalah kalau misalkan ada angka yang besar, misalnya lebih dari 4 seperti angka 5, 6, 7, 8, nah itu kita kurangi dulu supaya angkanya ketika kita menghitung tidak terlalu besar. Gitu ya. Oke, nah gimana caranya? Kita langsung aja di sini. Ingat ya, di sini adalah ada baris 1, baris 2, baris ketiga. Jadi nanti saya nulisnya adalah B doang. Kalau baris 1 berarti B1 ya. Nah, di sini yang pertama adalah matriksnya itu kita akan coba. Jadi sebentar. Oke. Nah, pertama di sini kalau saya lihat ya, baris ketiga ini angkanya agak besar. Berarti boleh saya ubah atau saya tulis di sini B3 ini saya mau kurangi dulu. B3 ini saya cari dengan B3 dikurangi dengan B1 aja. Ya kan ya?
Kalau saya kurangi dengan B1 dia akan lebih kecil, tapi kalau saya kurangi dengan ini B2 dia akan tambah besar. Nah, jadi dari sini berarti kalau saya tulis di sini mudah-mudahan sih masih muat ya. Oke, kira-kira muat nggak ya? Ya udah deh, kalau enggak saya tulis di bawah aja deh. Ya, berarti hasilnya di sini adalah nih kalau kita kurangin berarti baris 1 kan masih tetap sama. 3 1 0, terus di sini gini. Nah, terus yang di sini adalah 1 0 0. Baris 2 juga masih tetap sama, minus 2 minus 4. Terus 3, terus 0, 1, 0. Nah, baris ketiga di sini dikurangi dengan baris pertama. Berarti jadinya 5 dikurangi 3, 2, 4 dikurangi 1, 3, ini minus 2. Terus yang di sini 0 dikurangin 1, itu jadinya adalah min 1, 0, terus 1 dikurangin 0 itu adalah 1. Nah, hasilnya adalah begini. Gitu kan? Oke. Nah, terus di sini kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita buat yang angka 3 ini baris ke-1 nih. Baris ke-1, di sini kita ubah menjadi angka 1. Gimana caranya? Gampang aja. Caranya tinggal kita kurangin baris ke-1 dengan baris ke-3. Karena nanti si 3 ini jadi 1. Ya, jadi B1 dikurangi dengan B3. Hasilnya di sini adalah sama dengan, ini saya buat matriksnya begini aja kali ya, jadi supaya lebih efisien tempatnya ya. Oke, berarti di sini 3 dikurangin 2 itu kan udah 1, 1 dikurangin 3 jadinya minus 2, 0 dikurangin berarti jadinya adalah 2. Gini, nah terus yang di sebelah sini berarti jadinya 1 dikurangin ini kan 1 dikurang min 1 berarti jadinya 2, terus 0, terus di sini adalah min 1. Nah baru yang nggak dirubah kita tulis lagi minus 2, minus 4, 3, 0, 1, 0, terus di sini 2, 3, minus 2, min 1, 0, 1. Nah jadinya adalah seperti ini gitu. Nah terus dari sini kira-kira kita mau gimana lagi? Kita buat yang di sebelah sini. Nah jadi udah ngurut, ini udah 1, ini harus kita jadikan 0. Gimana cara baris 2 jadi 0? Ya tinggal kita buat B2 itu sama dengan B2 dikurangi dengan B3. B2 dikurangi dengan B3. Jadi hasil, kalau saya tulis ini berarti hasilnya di sebelahnya gitu ya. Itu kan ya. Oke, jadi hasilnya di sini sama dengan nih. Nah, ini B1-nya kan masih tetap sama. Berarti kita tulis aja 1 minus 2. 2. Nah, gini. Terus yang di sebelah sininya 2, 0, min 1. Nah, B2 ini dikurangi dengan B3. Min 2, seharusnya ditambah ya. Nah, kalau ditambah berarti kan jadinya habis. Kita tambah nih. Berarti di sini jadinya adalah 0. Minus 4 ditambah 3. Min 1. Terus 3 ditambah minus 2. Berarti jadinya 1. 0 ditambah min 1. Ini tetap 1. 0 ditambah 1. Berarti jadinya adalah 1. Gitu ya. Terus baris ketiga tinggal kita tulis 2. 3 minus 2 min 1 0 1. Oke, nah jadilah seperti ini. Gimana? Bingung? Oke. Nah terus kalau udah kita mau membuat baris ketiga di sini, kita ubah menjadi 0 angkanya. Jadi kita ubah nih yang di sini B3 itu sama dengan ya B3. Gimana caranya supaya B3 jadi 0? Ya berarti tinggal B3 dikurangin 2B1 aja. 2B1. Ya kan? Kalau ini 2 dikurangin 2 pasti hasilnya habis. Nah, maka hasilnya di sini sama dengan nih yang baris 1 tetap sama. 1 minus 2, ini 2. Gini tetap sama. Terus yang ini 2, 0, min 1. Terus yang di sini ini juga tetap sama 0, min 1, 1. Terus ini min 1, 1, 1. Nah, yang di sini berarti jadinya adalah 0. Terus ini 3 dikurang. Nah, berarti kan jadinya ditambah 3 ditambah 4. Jadinya 7 ya. Terus yang di sini berarti minus 2 terus minus 4.
berarti minus 6. Gini. Nah, terus yang ini min 1 dikurangin minus 4. Min 1 dikurangin, maaf. Min 1, ya bener ya, min 1 dikurangin 4. Oke. Berarti minus 5 ya. Oke, ini minus 5. Terus ini jadinya tetap 0. Nah, ini berarti 1 dikurangin minus 2. Jadinya 3. Oke, nah begini. Gimana, kira-kira ada yang salah nggak? Semoga nggak ya, kita lanjut dulu. Nah, terus setelah itu gimana lagi caranya kira-kira? Kita buat supaya lebih enak nih sebenarnya kan pola yang kedua ini udah benar di baris 1. Nah, baris kedua yang udah benar sebenarnya baru yang tengah doang. Gimana kalau yang tengah itu kita jadikan B2 di sini saya kalikan dengan min 1. Saya kalikan dengan min 1 supaya dia jadinya 1. Berarti kalau gitu hasilnya di sini sama dengan 1 min 2. 2. Nah, gini. Terus yang di sebelah sini adalah 2, 0, min 1. Nah, terus yang ini berarti 0, 1, min 1. Yang ini berarti 1, min 1, min 1. Ya, 0, 7 minus 6. Terus minus 5, 0, 3. Gini ya. Oke, sudah benar. Ini ya betul, oke. Nah, terus sekarang gimana caranya supaya 2 ini menjadi 0? Nah, berarti kalau gitu tinggal kita ubah yang B1-nya kan? B1 itu caranya gimana supaya dia jadi 0? Berarti B1 tinggal saya tambahkan dengan 2B2. Ya, hasilnya di sini sama dengan nih di B1 nih. Berarti B1 ini kan 1 ditambah 0 ya tetap 1 ya. Yang ini berarti jadinya adalah 0, yang ini 2 ditambah minus 2. Berarti ini udah langsung 0 nih. Oke, nah terus bagaimana yang di sebelah sini? Yang di sebelah sini berarti jadinya adalah berapa nih? 2 ditambah 2 berarti 4 di sini. 4 terus 0 ditambah minus 2. Minus 2 terus min 1 ditambah minus 2. Minus 3. Oke, nah setelah itu berarti yang lainnya tidak ada perubahan, maka tinggal kita tulis 0, 1, min 1, 1, min 1, min 1, 0, 7, minus 6, minus 5, 0, 3. Wah, ini kayaknya sudah tidak muat. Berarti kalau gitu yang di bagian terakhir ini saya pindah ke kertas selanjutnya aja ya. Ini saya salin dulu yang di sebelah sini angkanya supaya sama. Oke. Nah, ini hasilnya tadi terakhir di sini adalah oke. Nah, di sini hasilnya itu adalah 1, 100. Ini udah 100. Terus di sebelah sini itu angkanya 4, minus 2 tadi minus 3. Terus yang di sebelah sini adalah 0, 1, min 1. Terus 1, min 1, min 1. Terus yang ini 0, 7, minus 6. Terus yang di sebelah sini minus 5, 0, 3. Oke, nah ini angkanya. Nah, kira-kira kalau sudah seperti ini, kira-kira harus diapain lagi? Gimana caranya? Di sini, ini si 7 di baris kedua, maaf di kolom kedua ini yang belum sempurna angkanya adalah si angka 7 ini. Berarti kalau gitu kita ubah si 7. Gimana cara nyarinya? Berarti baris ketiga di sini kita ubah. Baris ketiga sama dengan B3 dikurangin 7B2 aja. Nah, hasilnya di sini adalah ini baris 1 berarti tetap kita tulis sama 1, 0, 0.
Nah, ini di sini juga sama, 4 minus 2 minus 3. Terus baris kedua juga tetap sama, 0, 1, min 1, 1, min 1, min 1. Nah, berarti di sini adalah, ini kan nggak berpengaruh apa-apa. Terus kalau yang di sini kan berarti jadi 0. Nah, yang di sini berarti minus 6 dikurang minus 7. Berarti ditambah ya, jadinya adalah 1 kan di sini. Oke, ya. Nah, terus yang di sini berarti minus 5 dikurang minus 5 dikurangin 7. Berarti jadinya adalah minus 12. Nah, terus yang ini 0 di min berarti plus 0 ditambah ini berarti 7 ya. Ini 7, terus yang di sebelah sini 3 ditambah 7. 3 ditambah 7 berarti jadinya adalah 10. Oke. Nah, jadinya begini kan. Nah, tinggal ini udah pas. Ini udah, nah ini tinggal di sini nih. Berarti bagaimana caranya supaya min 1 ini hilang? Caranya gimana? Tinggal kita tambahin aja. B2 terakhir, B2 sama dengan B2 kita tambahkan dengan B3. Nah, kalau saya tambahkan, jadilah di sini hasilnya adalah ini 100 ya. Terus yang di sini adalah 4 minus 2 minus 3. Nah, ini berarti kalau saya tambahkan jadinya di sini adalah 0. Terus di sini 1 ini ditambahkan jadinya 0. Terus di sini 1 ditambah minus 12 itu jadinya adalah min 11. Ya kan? Terus 1 min 1 ditambah 7 berarti jadinya 6. Terus min 1 ditambah 10 itu 9. Nah, terus yang di sini tinggal tulis 0, 0, 1. Di sini minus 12, 7, 10. Nah, udah ketemu nih. Jadi ternyata ini adalah inverse yang tadi. Coba kalau kita cek di sini benar nggak ya? Mana sebentar. Oke, nah tadi hasilnya kalau kita samakan, nah ini adalah soal yang tadi. Ternyata sudah betul ya, 4 minus 2 minus 3. Nah, ini udah minus 12, 7, 10. Oke, terbukti ya. Berarti kalau gitu ini adalah sebagai A inverse-nya. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua di sini. Kita masuk contoh soal yang kedua. Nah, kita bahas soal yang kedua di sini. Jadi soalnya adalah disediakan sebuah matriks A dengan komponennya adalah seperti ini. Ya, kita akan cari inverse matriksnya. Berarti di sini kita sudah gandengkan dengan matriks identitas. Cara mencari yang pertama adalah ini sudah angka 1, terus di sini 2 itu harus kita ubah jadi 0, ini juga jadi 0. Berarti bertahap. Yang ini dulu baru ke sini terus ke sini. Ya. Nah, jadi baris 2 ini kalau saya mau ubah jadi 0, caranya kan tinggal B2 sama dengan B2 dikurangi dengan 2B1. Gitu doang caranya. Nah, ini matriksnya saya ubah menjadi bentuk yang seperti ini supaya lebih efisien. Baris pertama itu tidak saya otak-atik, berarti di sini adalah 1, 2, 3. Nih, terus di sini adalah 1, 0, 0. Terus berarti kalau gitu ini dikurangin ini jadinya adalah 0. 5 dikurangin 4 jadinya 1. Terus yang di sini 3 dikurangin 6 berarti minus 3. 0 dikurangi 2 minus 2. Terus 1 dikurangin 0 itu tetap 1. Terus di sini 0 dikurangi 0 itu jadi 0. Yang ini tetap ditulis 108 001 gini ya. Oke, nah terus ini baris yang ketiga ini kita ubah lagi menjadi 0. Caranya berarti B3 sama dengan B3 diapain supaya jadi 0? B3 kurangin dengan B1. Jadi, nah B1-nya tapi nggak diapa-apain ya, berarti tinggal tulis ulang 1, 2, 3 di sini. Terus ini adalah 1, 0, 0. B2-nya juga sama, 0, 1, minus 3. Minus 2, 1, 0.
Nah, terus di sini kalau dikurangi berarti 1 kurangin 1 itu adalah 0. Terus 0 dikurangi 2 itu minus 2, 8 dikurangi 3 itu 5, 0 dikurang 1 min 1, terus 0 kurang 0, 0, terus 1 dikurangi 0 itu jadi 1. Nah, ini begini. Terus ini udah kan? Nah, sekarang gimana caranya supaya dia jadi 0 nih 2 ini? Supaya jadi 0 berarti tinggal B1 itu sama dengan tinggal diapain? Kita tambahin aja dengan si B3. B1 tambahkan dengan B3. Jadi hasilnya di sini sama dengan Nah, B1 tambahkan dengan B3, 1 tambah 0 tetap 1. Ya, 1 tambah 0 tetap 1, 2 tambah min 2 itu jadi 0, 3 ditambah 5 jadinya 8. Nah, ini ditambahin jadinya 0, 0, 0, terus ditambahin jadinya 1. Oke, gini ya. Nah, selebihnya tulis ulang di sini 0, 1, minus 3, minus 2, 1, 0, 0, minus 2, 5, min 1, 0, 1. Nah, kalau udah berarti tinggal kita buat supaya yang di sebelah sini ini jadi 0. Berarti B3. B3 gimana caranya supaya jadi 0? B3 sama dengan B3 kita tambahkan dengan 2B2. Nah, berarti kalau gitu B1-nya masih tetap sama 108. Nih, terus 0, 0, 1, terus di sini adalah 0, 1 minus 3, minus 2, 1, 0. Nah, terus kalau saya tambahkan ini berarti jadinya adalah 0, minus 2 ditambah 2, 0, terus 5 ditambah minus 6, berarti minus 1, min 1 ditambah minus 4. Minus 5, 0 ditambah 2, 2, 1 ditambah 0 tetap 1. Oke, nah hasilnya adalah begini. Ya kan? Ini di kolom 2 semuanya sudah jadi angkanya sudah sama, tinggal kita ngurus di baris yang ketiga di sini. Gitu kan? Oke, nah terus gimana caranya? Gini, berarti kita bertahap lagi nih di sini. Ini 8 ini gimana caranya supaya dia jadi 0? Berarti tinggal kita ngurus B1. B1 sama dengan B1 aja kita tambahin ya. Kita tambahkan dengan 8B3. Hasilnya di sini adalah B1 nih. Ini ditambah 8 ini kan tetap 1. Ini tetap 0. Ini kalau ditambahin jadinya adalah 0. Nah, ini. Terus yang ini berarti 0 ditambah minus 40. Berarti jadinya minus 40. Oke, terus 0 ditambah 16. 16. 1 ditambah 8 berarti 9. Oke, nah terus yang selanjutnya tulis ulang semua. 0, 1, minus 3, minus 2, 1, 0, 0, 0, min 1, min 5, 2, 1. Oke, nah selanjutnya kita buat yang ini jadi 0. Gimana cara nyarinya? Berarti B2 sama dengan B2 kita apain? Kita kurangi dengan B2 kita kurangi dengan 3B3. Oke, berarti B1-nya tulis ulang 100 di sini. Minus 40, 16, 9. Nah, B2-nya berarti ini jadinya kan tetap 0. Ini tetap 1, yang ini dia jadinya adalah 0. Nah, sekarang di sini nih, minus 2 dikurangin minus 15. Berarti minus ketemu minus jadinya plus ya. Minus 2 ditambah 15. Jadinya 13. Oke. Terus di sini berarti 1 dikurangi 6. Oke, berarti minus 5. Terus yang di sini 0
dikurangin 3. Oke, minus 3. Nah, terus yang di sini berarti sudah tetap 0, 0, min 1, minus 5, 2, 1. Nah, ini kan sudah tinggal dikit lagi. Ini kita mau jadikan 1. Ya udah, B3 di sini kita kalikan dengan min 1. Hasilnya sama dengan di sini 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, yang ini berarti atasnya tetap minus 40, 16, 9, 13, minus 5, minus 3. Nah, yang di sini karena dikali min 1 berarti 5, minus 2, minus 1. Oke, nah berarti kalau begitu inilah inverse dari A-nya itu adalah sebesar dia minus 40, 16, 9, 13, minus 5, minus 3, 5, minus 2, minus 1. Oke, dari sini gimana? Mudah-mudahan lebih paham ya dari 2 contoh soal. Nah, kalau sudah lebih paham, kita ada sebentar. Ada tugas untuk terkait dengan inverse matrix dengan eliminasi Gauss. Itu cukup hanya ada 1 soal di sini. 1 soal itu adalah saya sudah memberikan bentuk inverse-nya seperti ini dari matriks A dengan komponen seperti ini. Yang ditanya adalah buktikan kalau inverse dari matriks A itu adalah sebesar ini dengan ekspansi dari kofaktor dan eliminasi Gauss. Hasilnya harus sama. Dua-duanya itu harus menunjukkan A inverse-nya adalah segini. Gitu. Ya, itu aja PR-nya. Kalau ada yang masih bingung atau mau ditanyakan, boleh silakan ditanyakan. Mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.